Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali ta'lim kita dengan membaca Ummul Quran. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allifihi hadzal tawfiqan wa mu'allifati kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjutkan pembahasan kitab Nazm Alfiyah. Seperti biasa kita baca nazmnya dulu, mulai dari bait 41. Waalaikumsalam. Dari bait 41 sampai 60. Bait 41 sampai 60 yang akan kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mabita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fin nasbi ma'a kadza ulatu wal lazisman qad ju'il ri'atin fihi dha aidan kubil wa jurabil fathati ma la yansarif ma lam yudaf aw yaku ba'da al-radif waj'al linahwi yaf'alani nuna raf'an wa tad'ina wa tas'aluna wa hadfu halil jazbi wan nasbi sima kalam takuni li tarumi madlama wa sami mu'talan minal asma'i ma kal mustafa wal murtaqi makarima wal awalul i'rabu fihi qudira jami'uhu wa huwa alladhi qad kusira wa thani mamkusun nasbuhu dhahar wa rafuhu yun wa kadha aidan yujar wa ayu fi'lin akhirun minhu alif aw wawun aw ya'un fa mu'talan urif fal alif qurul jasmi wa abdi nasbama kad yad'u yarmi wa rafa fihi manwi wa hijasi masalah sahunna naqdi hukman lasima nakiratun qabilu al mu'asira aw waqi'un mawqi'a ma qad dhukira wa ghairuhu ma'rifatun kahum wa dhi wa hinda wa dhi wal gulami wal ladhi famali dhi ghaibatin awil huduri ka anta wa husammi bid-dhamiri wa dhulisalin minhu ma la yubtada wa la yali illa ikhtiyaran abada kal yawad fi min ibni akramak wal ya'i wal hamin salihi ma malak wa kullu mudmarin lahul bina yajib wa lahu majura kalazim nusib bi rafi mansibi wa jarri masalah nana nilnal mina wa alifun wal wawu wa nunul lima wa ghairi ka qama wa alamau dumirir raf'i ma yastatiru aw tashkuru. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang bait ke-52. Bait ke-52.
Bismillahirrahmanirrahim. An-nakiratu wal ma'rifatu. Ya, hadza an-nakiratu wal ma'rifatu. Ini adalah bab tentang nakirah dan ma'rifat. Ini adalah bab tentang nakirah dan ma'rifat. Nakirah itu belum tertentu bendanya. Ma'rifat itu sudah tertentu bendanya. Jadi misalkan masjidun, kata masjidun ini terjemahnya secara lengkap sebuah masjid. Sebuah masjid. Masjidnya belum diketahui. Masjidun, sebuah masjid. Lalu al-masjidun, masjidnya sudah tertentu yang dimaksud, maka masjid itu, ya, masjidun, sebuah masjid. Al-masjidu, masjid itu. Yang belum tertentu bendanya namanya nakirah. Yang sudah tertentu bendanya namanya ma'rifat. Jadi ma'rifat sudah diketahui yang dimaksud. Kalau nakirah belum diketahui yang dimaksud. Jadi pengertian ma'rifat dan nakirah kita harus paham. Kalau bahasa Inggris ini pakai the. Ya. Jadi ma'rifat sudah tertentu bendanya. Jadi kalau nakirah belum tertentu bendanya yang dimaksud. Bismillahirrahmanirrahim. Nakiratun. Nakirah adalah qabilu al, isim yang menerima al. Qabilu al, isim yang menerima al. Muassiran, dalam keadaan memberi dampak. Dalam keadaan memberi dampak. Ya, memberi dampak itu menyebabkan dia tertentu bendanya. Dalam keadaan memberi dampak. Ya, isim yang menerima al. Jadi masjidun ini menerima al, maka ini nakirah. Kalau sudah diberi al, ini namanya diberi dampak sehingga menjadi sudah tertentu bendanya. Ya. Jadi contohnya lagi kolamun. Kalau letterlock artinya sebuah pulpen. Nah, kata kolamun menerima al. Kata ini menerima al. Setiap kata yang menerima al ini namanya nakirah. Lalu ketika menerima al menjadi al-qalamu. Nah, ini namanya muassir, diberi dampak disebabkan al menjadi sudah tertentu bendanya, namanya ma'rifat. Ya. Jadi setiap isim yang menerima al namanya nakirah. Setiap isim yang sudah menerima al namanya muassir, diberi dampak lalu menjadi ma'rifat. Jadi ini memberi ma'rifat, menjadi ma'rifat. Nakirah adalah qabilu al, isim yang menerima al, muassiran, dalam keadaan memberi dampak, atau waqi'un, terletak, waqi'un jatuh atau terletak, mauqi'a di kedudukannya, mauqi'ama di kedudukan isim, qad zukira yang telah disebut. Ma qad zukira maksudnya adalah qabilu al. Qad zukira yang telah disebut, yang telah dijelaskan, isim yang telah dijelaskan. Isim yang telah dijelaskan adalah isim yang menerima al. Jadi ma qad zukira, isim yang telah disebut, maksudnya isim yang telah dijelaskan tadi. Maksudnya isim yang telah dijelaskan tadi isim yang menerima al. Waqi'un mauqi'a ma qad zukira, atau jatuh di tempatnya isim yang menerima al.
Jadi berkedudukan di tempat isim yang menerima al. Jadi mauqi ama qad dzukira berkedudukan di tempatnya isim yang menerima al. Isim itu enggak menerima al, tapi kedudukannya seperti kedudukan menerima al. Contohnya zu. Zu ini nakirah, tapi enggak menerima al, tapi ini memiliki kedudukan penerima al. Zu itu sama dengan sohib, pemilik. Maka sohib menerima al, maka zu disebut nakirah karena menerima al, karena berkedudukan di tempat yang menerima al. Nah ini yang kedua, ini jarang. Yang waqi'un mauqi'a ma qad dzukira itu jarang. Jadi isim nakirah itu kebanyakan ya isim yang menerima al. Contohnya banyak. Lalu yang berkedudukan di tempat yang menerima al itu sedikit. Contohnya adalah zu. Zu ini isim nakirah, meskipun enggak menerima al, karena memiliki kedudukan tempat yang menerima al. Ya, jadi kesimpulannya isim nakirah adalah isim yang menerima al, yang nanti akan al itu menjadikan ma'rifat. Wa ghairuhu dan selainnya, nya itu kembali ke qabilu al. Wa ghairuhu dan selainnya itu nya kembali ke qabilu al. Selain yang menerima al atau menduduki tempat menerima al, ma'rifatun itu adalah ma'rifat, selainnya adalah ma'rifat. Jadi selainnya adalah ma'rifat. Kahum seperti isim domir yang contohnya adalah hum. Wazi seperti isim isyarah yang contohnya adalah zi. Wahinda seperti isim alam yang contohnya adalah hinda. Hinda itu hindun, jadi hindun nama orang. Wabni dan mudhof kepada ma'rifat yang contohnya adalah ibni. Wal hulami dan isim yang menerima al yang contohnya adalah al hulami. Wallazi dan isim mausul yang contohnya adalah allazi. Ya, jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Ini terjemahnya panjang. Jadi ini terjemahnya panjang, saya ulang. Wa ghairuhu selainnya adalah ma'rifatun isim ma'rifat. Kahum seperti isim domir yang contohnya adalah hum. Wazi dan isim isyarah yang contohnya adalah zi. Wahinda dan isim alam yang contohnya adalah hindun, hinda. Wabni dan mudhof kepada ma'rifat yang contohnya adalah ibni. Wal hulami mu'arraf bi al, isim yang dimasuki al yang contohnya adalah al hulami. Wallazi dan isim mausul yang contohnya adalah allazi. Jadi isim ma'rifat itu ada 6. Isim domir, isim isyarah, isim alam, nama, mudhof kepada ma'rifat, lalu al, lalu isim mausul. Itu semua adalah isim ma'rifat. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami tentang isim ma'rifat dan nakirah. Isim nakirah kita sudah paham, yaitu isim yang belum tertentu bedanya. Lalu isim yang tertentu bedanya itu adalah ma'rifat. Ma'rifat itu ada 6. Kahum, domir. Pertama isim domir, kemudian zi, isim isyarah, contohnya lagi
zi. Hindun berarti isim alam. Alam itu nama. Lalu ibni mudof ilal ma'rifah. Mu'arraf bi'al. Mu'arraf itu menjadi ma'rifat bi'al dengan al. Lalu isim mausul, kata sambung. Ya, ini depannya isim semua, isim. Isim domir, isim isyarah, isim alam, isim yang mudhof kepada ma'rifat, isim yang dima'rifatkan mu'arraf dengan al, dan isim mausul. Ya, isim mausul itu kan sambung. Mausul itu kata sambung, artinya yang. Nah, berarti dia pasti butuh jumlah berikutnya. Jumlah itulah yang menyebabkan makrifat. Jadi ini mausul dengan jumlahnya sebetulnya. Ya, isim domir huwa itu namanya isim domir. Isyarah haza, hazihi, alam misalkan nama orang Ahmad, mudhof misalkan baitu Ahmada. Nah, baitu ini mudhof, rumah Ahmad, baitu Ahmada. Mu'arraf bi'al misalkan al-masjid, mausul al-lazi. Ya, ja'al lazi. Ini harus ada sambungannya. Ya, jadi al-lazi dengan jumlahnya itu termasuk isim mausul. Ja'al lazi nasoroni, ini hanya misalkan. Orang yang telah menolongku datang. Orang yang telah menolongku datang. Nah, ini mengandung huwa. Huwa a'id. Domir yang kembali kepada isim mausul namanya a'id, kembali ke isim mausul. Ja'al ladzi nasoroni. Nah, ini isim mausul. Nah, ini semua akan dibahas pada bab-bab berikutnya. Yang kita bahas pertama adalah ini, isim domir sekarang. Jadi sekarang adalah bab isim domir. Jadi sekarang bab isim domir. Jadi dari ini, dari atas sampai bawah itu seluruhnya membahas isim domir. Jadi sebetulnya ini adalah bab isim domir. Disebut bab isim domir tidak jadi masalah. Bait ke 54. Fama isim. Fama isim. Lizi yang memiliki. Lizi yang memiliki. Ghaibatin makna ghaib. Makna ghaib. Au huduri atau hadir. Fama isim lizi yang memiliki. Ghaibatin makna ghaib. Au huduri atau hadir. Ghaib, makna ghaib itu berarti orangnya tidak ada, dibicarakan, itu namanya ghaib. Hudur artinya orangnya hadir. Hudur terbagi dua, mutakalim dan mukhatab. Jadi hudur itu sudah termasuk mutakalim dan mukhatab. Hudur itu yang berbicara dan yang diajak bicara, itu namanya hudur. Isim yang memiliki makna ghaib dan makna hadir, ka anta seperti anta. Anta itu namanya hudur, hadir. Wa huwa dan huwa, dan contohnya adalah huwa
huwa itu ghaib. Sami itu namakanlah. Sami itu khabarnya fama. Sami itu namakanlah. Bid domiri dengan nama isim domir. Bid domiri dengan isim domir. Jadi kesimpulannya, isim yang memiliki arti ghaib atau hadir seperti anta dan huwa, maka itu namakanlah dengan nama isim domir. Ya, contohnya huwa atau anta. Biar lebih mudah, kita tulis saja dengan lengkap. Kita tulis dengan lengkap huwa sampai nahnu. Huwa sampai nahnu itu disebut dengan isim domir. Ana nahnu, ya dimuat-muat ini. Ya baik, sekarang huwa dia, ya ini kita insya Allah sudah hafal semua, sudah tahu artinya juga. Huwa dia laki-laki, dia berdua laki-laki. Hum mereka laki-laki, dia perempuan, dia berdua perempuan, mereka perempuan. Kamu laki-laki, kamu berdua laki-laki. Kalian laki-laki, kamu perempuan, kamu berdua perempuan. Kalian perempuan, saya dan kami. Huwa dia berarti orangnya nggak ada. Nah segini disebut dengan ghaib. Orangnya tidak ada, berarti ghaib, dibicarakan. Anta kamu, nah kamu orangnya ada. Anak saya orangnya ada, berarti hudur atau hadir. Hadir. Nah, hadir terbagi dua. Yang berbicara namanya mutakallim. Yang diajak bicara namanya mukhotob. Mukhotob ini mutakallim. Ya, jadi domir itu terbagi tiga: mutakallim, mukhotob, dan ghaib. Mutakallim, mukhotob, dan ghaib. Nah ya, nanti kalau mu'annas ini jadi ghaibah, mu'annas ini jadi mukhotobah. Jadi mutakallim yang berbicara, mukhotob yang diajak bicara, ghaib yang dibicarakan orangnya ghaib tidak hadir. Artinya dia. Nah ini semua disebut dengan isim domir. Ini semua disebut dengan domir. Ya, jadi isim yang menunjukkan mutakallim, mukhotob, dan ghaib dinamakan isim domir. Wa dzuttisalin minhu ma la yubtada. Wa dzuttisalin muttasil. Muttasil itu bersambung, munfasil itu pisah. Kita terjemahkan langsung muttasil. Muttasil minhu dari domir. Jadi dzuttisalin minhu, domir muttasil adalah begitu. Dzuttisalin, ya, yang memiliki sambungan, minhu dari domir. Ya, jadi dzuttisalin muttasil, minhu dari domir. Nah itu semua kita ubah terjemahnya. Domir muttasil adalah begitu. Jadi dzuttisalin yang memiliki bersambung, minhu dari domir, kita ubah terjemahnya untuk mudah. Domir muttasil adalah ma apa-apa, la yubtada yang tidak bisa dijadikan mubtada, la yubtada yang tidak jadi mubtada, yang tidak di awal, yang tidak bisa dijadikan mubtada. Jadi domir muttasil adalah domir yang tidak bisa dijadikan mubtada.
wala yali dan tidak berdampingan illa kepada illa, tidak berdampingan dengan illa ikhtiyaron dalam keadaan ikhtiar. Ikhtiar itu pilihan, berarti kalau pilihan tidak darurat. Jadi ikhtiaron tidak dengan darurat abadan selamanya. Jadi ikhtiaron itu tidak darurat syair. Jadi ikhtiaron tidak darurat syair. Wala yali dan tidak berdampingan illa dengan illa ikhtiaron dalam keadaan ikhtiar abadan selamanya. Jadi domir yang muttasil adalah domir yang tidak bisa dijadikan mubtada. Ini bisa dijadikan mubtada, maka ini bukan domir muttasil. Ini bukan domir muttasil. Wala yali dan tidak bergandengan illa dengan illa ikhtiaron dalam keadaan ikhtiar, dalam keadaan tidak darurat syair abadan selamanya. Ini semua bisa bergandengan dengan illa. La ilaha illa anta. Nah, ini anta bisa. La ilaha illa anta. Ya. Illa huwa. La ilaha illa huwa. Nah, huwa bisa. Berarti ini bukan domir muttasil. Ini domir munfasil, domir yang terpisah. Ya, jadi akan dijelaskan contoh domir muttasil. Kal ya'i seperti domir ya. Wal kafi dan domir kaf, domir ya dan domir kaf. Min dari kalimat ibni akromaka. Ibni akromaka, kalimat ibni akromaka, anakku memuliakanmu, anakku memuliakanmu. Kita tulis ibni akromaka, anakku mubtada, akromaka memuliakanmu. Ya, memuliakan siapa? Ibni ka kepadamu, maf'ul bih. Fa'ilnya kembali ke huwa, kembali ke ibni. Nah, kita lihat seperti domir ya dan domir ka. Ini namanya domir muttasil. Domir muttasil. Muttasil itu bergabung, bergandeng. Ibni akromaka, jadi tidak berdiri sendiri. Ya. Nah, seperti ya dan ka ini adalah domir muttasil. Masih ada contohnya lagi. Wal ya'i dan domir ya, wal ha'i dan domir ha. Min dari kalimat salihi ma malak, salihi ma malak, dari kalimat salihi ma malak. Ya, itu sal lalu ya, sal itu kan mintalah. Sali berarti anti, mintalah hi kepadanya, kepada suami, ma apa-apa, malaka yang dia miliki. Ya, kita bahas salihi ma malak. Ini yang udah dikurangi dihapus, jadi jangan lupa nulis kalau misalkan penting. Salihi ma malaka. Dari kata sal, antanya sal, sali, salu, sali, sala, salna, begitu. Fi'il amar.
Sal, salah, salu, sali. Nah ini sali, anti, sali, anti, sali, anti. Mintalah wahai perempuan, mintalah wahai perempuan. Hi kepada suami, hi muzakkar kepada orang laki-laki, maksudnya suami. Ma apa-apa, malaka yang dia miliki. Huwa kembali ke hi. Mintalah kepada suami apa-apa yang dia miliki. Jadi minta yang dia miliki, jangan yang dia nggak sanggup, yang dia nggak punya itu jangan diminta. Kita bahas ya dan ha. Ini adalah contoh domir muttasil. Muttasil. Jadi ya dan ha dari kalimat ini domir muttasil. Ya dan ha dari kalimat salihima malak adalah domir muttasil. Jadi kalau disimpulkan domir muttasil itu dari contoh tadi ka, ya, lalu ya dan hi, berarti hu, huma, hum, ha, huma. Nah ini bisa hima, ini bisa hi, bisa hi. Lalu hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ya. Bisa juga ni, ni-nya nunnya wikoyah. Wikoyah itu menjaga ya-nya ada. Ya ditanggap ya saja. Lalu nah ini semua adalah domir muttasil. Ini semua contoh domir muttasil. Jadi itu semua adalah contoh domir muttasil. Wa kullu mudmarin, wa kullu mudmarin setiap domir, wa kullu mudmarin setiap domir itu wajib mabni baginya. Lahul bina yajib itu wa kullu mudmarin setiap domir, al bina itu mabni, yajibu itu wajib, al bina mabni lahu baginya. Ya, kalau kedudukan i'rabnya wa kullu mudmarin itu adalah mubtada. Wa kullu mudmarin itu mubtada. Lalu mana khobarnya? Al bina yajib. Al bina yajib itu adalah khobarnya kullu mudmarin. Al bina dan yajib itu mubtada dan khobar juga. Al bina itu mubtada, yajib itu khobar. Jadi namanya khobar jumlah ismiyah. Wa kullu mudmarin setiap domir itu al bina mabni, yajib wajib lahu baginya. Ya. Setiap domir itu wajib mabni baginya. Setiap domir itu wajib mabni baginya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Walaf zuma setiap apa-apa, maksudnya apa-apa adalah domir. Setiap domir jurro yang dijerkan itu kalaf zima nusiba, itu kalaf zima nusiba seperti lafaz-lafaz domir yang dinasobkan. Lafaz domir yang dijerkan itu seperti lafaz domir yang dinasobkan. Lafaz domir yang dijerkan itu seperti lafaz domir yang dinasobkan. Berarti ini adalah domir muttasil. Domir muttasil ketika nasob dan ketika jer itu sama bentuknya. Hu atau hi, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ya, lalu na.
Jadi ini semua adalah bisa ketika nasab, bisa ketika jer. Ketika nasab begini, ketika jer itu juga begini. Nanti ada contohnya. Nazm ke-54, 58. Lirraf'i wan nasbi wa jarri na solah. Diterjemahkan dari na domirna itu solaha pantas, lirraf'i untuk rafa, wan nasbi nasab, wajarri dan untuk jer. Domirna itu pantas atau layak untuk rofa, untuk nasab dan untuk jer. Jadi ini kan domirna. Domirna ini bisa berkedudukan rofa, bisa berkedudukan nasab, bisa berkedudukan jer. Domirna ini bisa kedudukan rofa, nasab dan jer sama-sama na. Domir mutasil na, bisa nasab, bisa rofa, bisa jer. Walaf zuma jurra, bukan. Ka'arif bina fa innana nilnal minah. Seperti kalimat a'rif bina fa innana nilnal minah. A'rif ketahuilah bina kami. Nah, bina dengan kami maksudnya ketahuilah kami. Kita perhatikan bina itu jer. Fa innana karena sesungguhnya kami. Fa innana karena sesungguhnya kami. Nah, innana adalah nasab. Nilna kami memperoleh. Sesungguhnya kami nilna memperoleh alminah pemberian-pemberian yang banyak. Alminaha pemberian-pemberian yang banyak. Ketahuilah kami sesungguhnya kami memperoleh pemberian-pemberian yang banyak. Kita perhatikan domirnya. Bina itu jar. Fa innana na di situ nasab. Nilna itu adalah rofa. Nilna kami memperoleh. Nah, kami memperoleh itu na-nya sebagai fa'il, berarti rofa. Jadi domirna bisa rofa, bisa nasab, bisa jer, sama-sama na. Baik, satu bait lagi. Wa alifun wal wawu wan nunu lima ghoba wa ghairihi kaqoma wa lama. Wa alifun domir alif, wal wawu domir wawu, wan nunu domir nun. Lima itu untuk apa-apa, ghoba yang ghaib, wa ghairihi dan lainnya, kaqoma seperti koma, wa'lama dan wa'lam, wa'lama dan wa'lama. Kaqoma wa'lama seperti koma dan i'lama. Koma dia berdua berdiri. I'lama ketahuilah wahai kamu dua orang, wahai kamu dua orang. Baik, diperhatikan ini contohnya adalah hanya alif. Wa alifun domir alif, wal wawu domir wawu, wan nunu domir nun,
lima itu untuk apa-apa ghaba yang ghaib, wa ghairihi maksudnya ghairihi adalah mukhatab. Kakoma seperti koma, wa'lama dan wa'lama dan i'lama. Koma i'lama. Koma ini dhamir alif, berarti ghaib. Dia berdua berdiri. I'lam, lalu i'lama ghairuhu selainnya, ghairuhu selainnya itu maksudnya mukhatab. Jadi dhamir alif itu bisa untuk ghaib, bisa untuk mukhatab. Selanjutnya dhamir wawu. Qamu, i'lamu. Wawu ghaib mukhatab. Lalu dhamir wan, selanjutnya apa? Wan nunu, dhamir nun. Kumna, dia mereka perempuan berdiri. Lalu pakai ini i'lamna, ini ghaib, ini mukhatab. Ya. Dhamir alif, dhamir wawu, dhamir nun bisa untuk ghaib dan mukhatab. Nah, ini pengertiannya. Dhamir alif, dhamir wawu, dhamir nun bisa untuk ghaib dan mukhatab. Yang dicontohkan di syair itu hanya ini. Nah, kalau uraiannya itu ini. Ya, masih tentang dhamir itu insyaallah pertemuan berikutnya. Takut kepusingan. Mau direncanakan 2 pertemuan tentang dhamir selesai. Tapi kalau ternyata kebanyakan ya 3 pertemuan. Ya, jadi kesimpulannya isim nakirah kita tahu, isim ma'rifat kita tahu, lalu isim ma'rifat itu apa saja kita tahu, lalu kita harus tahu tentang isim dhamir. Isim dhamir sudah dijelaskan, lalu penjelasan berikutnya nanti lebih rinci lagi tentang isim dhamir. Demikian pembahasan kitab Alfiyah kali ini.